Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, share lagi kegiatan di warung sembako ya. Dan kali ini saya mau sharing bagaimana caranya agar pembeli tidak menjadi kebiasaan berhutang di warung sembako kita. Ini adalah ada salah satu temen yang bertanya, katanya warungnya itu sering dihutangin gitu ya, dan orangnya itu sering berbelanja cash ke tempat lain, sementara untuk ngebon ataupun kasbon ataupun berhutang ke warung beliau gitu ya. Bagaimana cara menghadapi orang tersebut, dikasih atau enggak barangnya, atau bagaimana cara menolaknya ya, dan cara mengatasinya tuh seperti apa supaya tidak jadi kebiasaan gitu ya teman-teman. Nah, ini sharing saya juga ya, ini pengalaman saya juga selama berdagang sembako. Dan kita tuh kalau nemu orang kayak gitu tuh kayaknya bagaimana gitu ya, sementara dia tetangga deket kita, dan selalu menurut saya ini ngejengkelin orang seperti ini ya. Dan bagaimanapun namanya orang berhutang itu di mana aja pasti kurang mengenakan ya teman-teman, apalagi jika belanjanya itu seringnya ke minimarket, ke supermarket, ke warung lain gitu, cari yang harga lebih murah, sementara belum kita dilewatin gitu ya, padahal barang kita ada dan harganya pun tidak terlalu beda jauh harganya dengan warung-warung lainnya gitu ya. Nah, ini menurut saya orang seperti ini tipenya pengen cari yang murah gitu ya, pengen cari yang murah, dan meskipun tetangga sebelah berjualan barang sama, harganya tidak terlalu jauh, tapi dia pengen lebih puas beli belanjaannya, beli barangnya itu yang paling murah gitu ya teman-teman. Ya, orang seperti itu memang di mana-mana ada ya, bukan hanya di tempat saya aja. Nah, ini saya sedikit cerita teman-teman, saya tuh ada yang seperti itu. Belanjanya pengen yang murah gitu ya, kan namanya di warung sembako itu keuntungan 1.000 atau 1.500 itu udah mentok ya, udah menurut saya wajar, tapi menurut beliau tuh mahal di warung sembako mah. Dengar saya tuh suka dengar cerita gitu ya, saya tuh kalau nggak kepepet nggak mau belanja di warung sembako terdekat, katanya lebih baik saya ke pasar sekalian belanjanya banyak barang gitu ya. Jadi kalau di warung tuh belanjaan saya tuh hanya kalau kepepet aja, saya tuh sakit digituin teman-teman ya. Aduh, masya Allah ya, namanya pengusaha kecil kayaknya sepelekan sekali gitu ya dengan orang yang berpikiran seperti itu. Tapi tidak apa-apa, namanya rezeki kan tidak akan kemana teman-teman. Meskipun orang tersebut tidak belanja di saya, tapi ada lagi orang-orang lain yang baik hati selalu berbelanja di tempat saya, dan akhirnya sampai sekarang saya masih tetap bertahan berjualan sembakonya gitu ya teman-teman. Jadi jika ada tetangga sebelah ataupun tetangga terdekat tidak berbelanja di kita, nggak usah khawatir teman-teman ya. Rezeki itu datang dari arah mana saja. Meskipun tetangga dekat tidak beli di warung kita, namun orang lain yang mungkin rumahnya jauh atau ada orang lewat, dan juga di seberang sana ada rezeki lain yang datang menghampiri kita. Yakin ya teman-teman dengan seperti itu. Yang penting kita masih tetap semangat berjualan, laris manis pokoknya insya Allah ya teman-teman. Dan jangan terlalu berharap kepada orang terdekat ya, berharaplah kepada Sang Pencipta yang menentukan segalanya teman-teman. Untuk barang-barang di warung sembako memang kita harus selalu ready, siapkan gitu ya, apapun yang dibutuhkan pelanggan setiap harinya kita selalu sediakan teman-teman. Untuk menghadapi orang seperti ini, kalau menurut saya ya, ini jangan dikasih terlalu sering pinjaman teman-teman, apalagi jika bayarnya tidak tepat waktu, banyak alasan gitu. Lebih baik kita agak menjauh dari dia, biarkan saja dia ngutang di mana, belanja di mana, terserah dia gitu ya teman-teman. Yang penting jangan ngutang ke kita, nggak apa-apa tidak belanja ke kita daripada kita yang bikin pusing ya teman-teman. Dan kalau mau ngutang mungkin di tempat dia belanja ya, di langganan dia belanja seperti itu, jangan di tempat kita. Misalnya kalau datang ke warung kita, boleh nggak ngambil ini dulu gitu ya, maaf ibu ya, uang saya tuh hanya sedikit, ini modal perlu berputar, saya nggak bisa ngutangin gitu ya teman-teman, bilang seperti itu. Kalau cash silahkan saja, ada barang ada uang gitu teman-teman ya. Kalau untuk ngutangin maaf saya tidak bisa gitu. Dan kita itu harus tegas teman-teman ya, jangan mencela ya. Kita kasih sementara kita di belakang ngedumel ataupun marah sendiri gitu, itu kan tidak enak juga sama kita ya teman-teman. Lebih baik kita nggak usah kasih sama sekali. Dan kalau misalnya orang itu nggak bakalan maksa kalau pengen ngutang ya, kalau kita nggak kasih nggak bakalan mereka tuh maksa gitu ya teman-teman. Dan kita tuh harus
sayang barang kita ya teman-teman. Kita segera amankan barang kita daripada kita ngutangin dan kita pun merasa nggak ikhlas gitu ya. Lebih baik kita dikatakan apapun sama mereka tuh terserah aja ya. Yang penting barang kita aman dan kita pun nggak merasa dirugikan gitu ya. Kalau kita bener-bener nggak mau ngutangin ya, jangan pelin-pelan saat ada pembeli yang mau berhutang ke warung kita. Apalagi jika kita tahu orang tersebut itu jarang belanja ke kita, jarang berbelanja di kita, itu kan pasti orang tahu kan ya, yang mana-mana yang sering berbelanja ke kita itu kita ngenalin wajahnya teman-teman. Bilang saja maaf tidak ngutangin karena uang saya tuh modal saya sedikit, perlu berputar gitu, meskipun ini barang banyak tapi saya butuh uang untuk belanja setiap harinya gitu teman-teman ya. Dan kalau maksa banget mungkin teman-teman bisa buat perjanjian untuk tidak lama memberikan hutangan tersebut, dan kita batasi juga pengambilan barangnya. Misalnya kalau untuk hari ini silahkan ambil, boleh ngambil gitu ya 20.000, tapi besok sore atau besok pagi dibayar ya. Kalau tidak dibayar kesananya lagi saya nggak bisa memberikan lagi hutangan atau memberikan lagi pinjaman apapun gitu teman-teman. Dan kita tuh memang harus tegas yang punya usaha warung sembako ini ya, jangan sering tergoda dengan rayuannya ataupun iba gitu ya, karena rata-rata kalau orang berhutang itu memberikan kesannya itu melas gitu loh teman-teman ya. Sementara nanti kalau sudah punya uang mungkin belanjanya beda lagi ceritanya, tidak lagi berbelanja ke kita itu teman-teman. Dan kita tuh sebagai pemilik warung sembako itu memang banyak lagi tantangannya ya. Kita tuh merasa nggak tega, kadang tetangga terdekat minta ini itu, sementara belanja juga jarang gitu ya. Pas kita mau kasih, kita sendiri yang merasa dirugikan gitu ya, karena ya merasa nggak pernah belanja, ngapain pakai ngutang ke saya gitu kan ya. Tapi kita nggak berani bilang di depannya langsung gitu ya, tapi dalam hati aja ngomong seperti itu ya teman-teman. Dan biasanya ya kalau orang ditagih hutang itu malah mengeluh gitu ya teman-teman, banyak urusan lah, banyak keperluan lah, anak sekolah atau apa gitu ya teman-teman. Kita kan sama juga ya, punya keperluan juga dan punya juga anak sekolah gitu ya. Jadi kalau ada orang curhat begini-begini, bilang aja kita juga sama, keperluannya sama seperti itu, punya anak sekolah, punya keperluan, punya tanggungan gitu ya, pengen ngasih orang tua, pengen bayar cicilan misalnya seperti itu ya. Nah ini jika ada orang yang sudah terlanjur kita kasih pinjaman barang, terlanjur kita kasih hutangan ya, jika kita tagih terus orangnya tuh malah mengeluh begini-begini, bilang saja keperluan kita pun banyak, sama gitu, seperti itu gitu ya teman-teman. Jadi kita butuh uang itu gitu ya, untuk modal dan untuk juga keperluan kita sehari-hari gitu ya teman-teman. Namanya usaha sembako itu tidak bisa ada uang mengendap ya, kita harus putar terus modalnya teman-teman. Tidak apa-apa ya kita cerita begitu kepada para pembeli. Dan kita kalau ada orang utang itu, kita buat perjanjian yang benar-benar orang itu mengerti teman-teman ya. Tanggal segini misalnya, janji tanggal 3 misalnya ya. Oke, saya tanggal 3 tunggu ya. Kalau tidak bayar atau melenceng, jadi saya stop, nggak bakalan kasih lagi pinjaman ataupun nggak bakalan kasih lagi hutangan gitu teman-teman. Dan nominalnya pun kita harus perhatikan juga ya, batasi gitu teman-teman. Minimal per minggu gitu, misalnya kalau mingguan ya 100.000 atau 50.000-an gitu ya. Kalau belum dibayar semuanya, tidak lunas, tidak dikasih lagi hutangan teman-teman. Kalau udah terbiasa mengambil begitu, nanti keterusan kesananya ya. Dan kalau orangnya enak dan merasa kita percaya, mungkin tidak apa-apa ya. Tapi beda lagi ceritanya dengan orang yang belanja ke tempat lain tapi mengutang ke tempat kita ya. Itu harus kita tegasin bener dan jangan kasih hati ya kalau orang seperti itu teman-teman. Meskipun kita memang harus banyak menolong, tapi kita lihat-lihat dulu orangnya. Kalau ya sekiranya kita bikin jengkel, bikin sakit hati kita, untuk apa ditolong ya teman-teman. Menurut saya seperti itu ya. Seperti itu ya teman-teman cara menolaknya ya. Jangan dikasih barang bagaimanapun alasannya ya. Bilang saja maaf tidak bisa, itu aja udah cukup sebenarnya ya teman-teman. Daripada nanti takutnya salah ngomong ya, lebih baik katakan tidak, maaf gitu aja udah cukup teman-teman ya. Sekian dulu ya teman-teman video saya kali ini, semoga menjadi jawaban ini videonya ya, dan mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah ataupun tidak berkenan dan mungkin dalam pengucapan tidak baik, tidak benar, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi juga. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.